Untuk menjadi game changer, kamu harus berpikir lebih cerdas dan mampu mendisrupsi pasar yang ada. Jangan hanya lebih baik 10% dari pesaingmu, tapi kamu harus 10 kali lebih hebat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Game Changers karya Peter Fish. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana sebuah bisnis baru bisa mengubah dunia. Peter menyebutnya sebagai game changers. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini berpikir dan menjalankan bisnis yang berbeda dengan kompetitornya. Di bukunya, Peter menuliskan 100 contoh kasus di seluruh dunia bagaimana sebuah perusahaan menjadi game changer di industrinya. Mulai dari Alibaba, Airbnb, hingga Gojek, Peter mengkategorikan perusahaan ini sebagai bisnis yang tidak berpikir 10% lebih baik dari kompetitornya, tapi dengan mindset 10 kali lebih hebat dari kompetitornya. Saya akan memberikan contoh dari beberapa perusahaan yang telah berhasil menjadi game changer dan mampu mengubah hidup orang banyak. Jadi, apakah kamu siap mengubah dunia? Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, masa depan dalam dunia kesehatan. 23andMe adalah contoh salah satu game changer di dunia kesehatan. 23andMe adalah layanan tes dan analisa DNA yang telah mendapatkan persetujuan dari FDA di Amerika Serikat. Tesnya pun sangat mudah. Kamu hanya perlu mengirimkan sampel dari air liurmu ke 23andMe. 1 minggu kemudian, kamu akan menerima laporan lengkap tentang penyakit bawaan yang mungkin diwariskan dan hubungan genetik dengan penyakit tertentu. Harganya pun sangat terjangkau, hanya $99 saja. Hal ini tentu saja membuat lebih dari 10 juta orang telah menggunakan layanan ini dan terus bertambah. Bayangkan, apa jadinya kalau kita tahu rahasia di balik DNA kita? Tentu saja hal ini akan mengubah gaya hidup kita sendiri, kebijakan asuransi, dan perencanaan perawatan kesehatan. Awalnya, 23andMe bukan merupakan game changer, karena harganya yang mahal, yaitu sekitar $999. Tapi ketika mereka mulai menurunkan harganya menjadi $99, 23andMe bisa diakses oleh lebih banyak orang. 23andMe berhasil karena mereka membuat tes DNA menjadi sangat terjangkau dan fokus pada penjagaan penyakit, sehingga setiap orang bisa hidup dengan lebih baik. Apa jadinya kalau kita bisa mencetak organ tubuh yang rusak made by order? Itulah yang dilakukan oleh Organovo, perusahaan bioteknologi yang mampu membuat organ dengan teknologi 3D printing. Organovo bisa membuat organ mulai dari jaringan otot baru, hati, ginjal, bahkan hingga mata. Tentu saja, kita tahu mencari donor untuk organ tubuh memang tidak mudah. Selain stoknya yang sangat terbatas, hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian organ baru dengan tubuh yang akan ditransplantasikan. Namun, dengan teknologi ini, Organovo dapat membuat organ yang made by order untuk memastikan seseorang mendapatkan organ yang mereka butuhkan. Tentu saja ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi siapa tahu, dalam 10 tahun ke depan, teknologi ini menjadi hal yang umum dan bisa membantu banyak orang. Kedua, makanan di masa depan. Populasi manusia yang semakin meningkat membutuhkan ketersediaan bahan pokok yang semakin banyak. Namun, apakah kita punya lahan yang cukup untuk menanam sayuran? Aerofarms adalah game changer di bidang agrikultur dengan menciptakan vertical farming. Jadi, sayuran yang tumbuh di aerofarms tidak membutuhkan sinar matahari dan tanah. Bahkan tempat penanamannya hanya di sebuah gudang besar dan bertingkat menjadi vertical farming. Menariknya, karena berada di lingkungan buatan, bukan di alam terbuka, semua sayuran yang dikembangkan tidak membutuhkan pestisida dan 95% kebutuhan air jauh lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional. Selain itu, karena berada dalam kondisi yang bisa dikontrol, Aerofarms dapat memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, mulai dari warna, tekstur, nutrisi, hingga rasa dari sayuran tersebut. Tadi kita sudah bahas soal sayuran, sekarang kita bahas soal daging yang tidak berasal dari hewan, tapi dikembangkan dari tanaman. Impossible Foods adalah perusahaan yang menciptakan makanan pengganti daging yang berasal dari tanaman. Tentu saja kita tahu banyak efek negatif dari daging hewani, tapi bagi yang bukan vegetarian, daging itu terasa sangat enak dan bernutrisi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Impossible Foods. Mereka menciptakan makanan dengan kandungan nutrisi dan rasa seperti daging tanpa efek negatif dari daging hewani dan dampak lingkungannya. Hal yang membuat Impossible Foods berbeda adalah mereka mampu membuat daging burger yang rasa, tekstur, warna, hingga aromanya sama seperti daging sapi asli. Ketiga, produk di masa depan. Polusi udara tentu saja sangat mengganggu hidup manusia. Bahkan beberapa bulan lalu kita sempat melihat kalau polusi udara di Jakarta cukup buruk.
Apa jadinya kalau polusi udara bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat? Inilah yang kemudian membuat Gravity Labs mengubah polusi udara yang berasal dari emisi karbon kendaraan dan didaur ulang menjadi tinta dengan merek Air Ink. Sebagai informasi, kebanyakan tinta hitam yang kita gunakan dalam pena atau tinta printer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Sehingga Gravity Labs berusaha untuk menciptakan teknologi untuk mengganti bahan baku tersebut. Akhirnya, mereka mampu menciptakan sebuah teknologi bernama Kaling yang mampu menangkap partikel polutan berbahaya dari emisi kendaraan. Hasilnya, bahan baku Air Ink berasal dari perangkat silinder yang dipasang di knalpot kendaraan dan akan menangkap polusi sebelum dilepaskan ke udara. Produk selanjutnya cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kaca. Kita bisa melihat kaca berada di mana saja, mulai dari layar handphone, televisi, hingga gedung tertinggi. Walaupun kaca sangat berguna, kelemahannya adalah mudah pecah. Inilah yang menginspirasi Corning menciptakan Gorilla Glass. Yes, betul, ini adalah perusahaan di balik Gorilla Glass yang ada di layar handphonemu. Gorilla Glass menggunakan bahan kaca yang berbeda, yaitu bahan yang sangat kuat, fleksibel, dan anti-gores. Menariknya, Gorilla Glass awalnya tidak diciptakan untuk layar handphone, dan penggunaannya tidak seluas sekarang. Di masa lalu, walaupun belum disebut sebagai Gorilla Glass, penggunaannya hanya sebatas pada bidang otomotif, penerbangan, dan farmasi. Namun pada tahun 2006, semuanya berubah ketika Gorilla Glass dipasang pada layar iPhone untuk membuatnya kuat dan anti-gores. Sejak saat itu, penggunaan Gorilla Glass sudah sangat umum, bukan hanya pada layar handphone, tapi sudah merambah ke laptop, tablet, dan smartwatch. Untuk menjadi game changer, kamu harus berpikir lebih cerdas dan mampu mendisrupsi pasar yang ada. Jangan hanya lebih baik 10% dari pesaingmu, tapi kamu harus 10 kali lebih hebat. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.